Pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polres Tuban, Jawa Timur menggelar sidak minyak goreng merek Minyak Kita di pasar tradisional. Hasilnya, petugas menemukan volume atau ukuran minyak kita kemasan botol tak sesuai takaran atau ketentuan yang ada di label. Dalam inspeksi ini, petugas mengambil beberapa kemasan refill dan kemasan botol minyak goreng merek Minyak Kita berukuran 1 liter guna dilakukan uji kemasan. Dari hasil pengujian sementara, petugas menemukan adanya volume minyak goreng merek Minyak Kita yang tak sesuai dengan takaran atau ketentuan ukuran yang tertera pada label kemasan. Kegiatan inspeksi mendadak atau sidak ini digelar sebagai salah satu upaya Polres Tuban untuk memastikan ketersediaan dan kualitas minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menindaklanjuti temuan ini, petugas akan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk mendalami kasus ini. Dari yang kami lakukan bersama dinas terkait bahwa ternyata memang ada yang sudah sesuai, tapi masih banyak yang belum sesuai, terutama yang dalam bentuk botolan. Penyakit ini saya jelaskan sudah baca kan? Iya, Pak. Di Undang-Undang Dasar ada kata pangan. Tadi sudah dibacakan melatih ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu meminta negara memberi tugas pada negara untuk menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu macam-macam. Salah satu hidup layak dari hidup layak kan sandang pangan. Ya, bayangkan kalau nggak ada pangan, kalau bukan diberikan, kenapa hidup layak? Ada kandang, gimana mau dikaya, masa mau panjang? Tapi saya melakukan riset beberapa kali di Papua, orang-orang yang menganggap yang tinggal di sana itu tidak pakai pakaian, bukan baju hidup layak. Mereka pakai layak. Makanya juga disebutkan jangan sampai Anda menganggap bahwa pakai pakaian di saudara itu seluruh Indonesia layak seperti itu. Juga Papua itu cukup pakai KTK. Bersamaan dimaksud pertanyaan Anda ini supaya saudara nanti tahu dulu bersamaan. Beda sama cara orang barat. Orang barat itu hak asasi manusia, tapi kan pasal 27. Layak hidup hak asasi manusia. Beda. Orang yang ham-ham, mereka boleh nggak nyambung. Karena di barat itu dia di sana itu individual, kita di sana. Pertama, geografi geografis semua orang dulu banyak pengen menjajah kita. Kita harus sumbernya itu. Terus bukan ya, demokrasi ham itu masing-masing kamu bukan itu kamu sebagai satu kesatuan bangsa punya hak hidup sebagai bangsa Indonesia, bukan terus kamu seenak-enaknya bisa ya kamu merasa kamu baik enggak begitu ngomong bebas-bebas terus kamu menghina orang bukan bebas itu kenapa ya, kembali ke pertanyaan. Jadi kalau saudara tahu pangan, Prabowo saudara membuat food estate. Food estate katanya merusak lingkungan. Tapi yang menanam merusak lingkungan nggak ngasih solusi juga kalau perang kayak di Ukraina, Gaza, atau di Taiwan itu perang mereka sekarang perang dagang. Iya. Kalau kita buatkan beli terus, yang mengatakan musuh lingkungan ngasih solusi. Itu kalau ada misalnya jalurnya blok. Blok ada namanya yang esensial melalui badan gizi nasional yang program makan bergizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBL Pancasila dari kelas BK2B yang beranggotakan saya Farosi Faturido dengan NIM 2404321055. Saya Melati Rizky Kirani dengan NIM 2404321043. Saya Yaziza dengan NIM 2404321042. Saya Dwi Parasmita dengan NIM 2404321049. Saya Mutia Hasan Sunarko dengan NIM 2404321028. Saya Septiani Fatika Sari dengan NIM 2404321050. Baik, jadi di sini kami akan membuat kesimpulan tentang kasus yang kami pelajari, yaitu tentang relasi antara hukum dengan Pancasila dengan kasus korupsi minyak kita. Baik, di sini kami berenam akan memberikan kesimpulan atas wawancara yang telah kami lakukan dengan Pak Kris. Baik, yang pertama, korupsi di sektor pangan memiliki dampak serius terhadap pemenuhan hak rakyat atas kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Meski istilah pangan tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, namun pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk hidup yang layak. Lalu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap pangan yang menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara. Terkait hal ini juga menyoroti pentingnya konteks lokal dalam kebijakan pangan, bahwa hidup layak dan kebutuhan pangan tidak bisa disamaratakan karena tiap daerah memiliki budaya dan sumber pangan yang berbeda. Kemudian intervensi negara melalui program seperti subsidi minyak goreng ini, yang mana studi kasusnya sedang kita pelajari mengenai minyak kita, harus didesain secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan penyimpangan atau ketimpangan sosial. Nilai-nilai Pancasila, terutama gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan Maha Esa, menjadi landasan moral yang kuat dalam mencegah praktik korupsi serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan individu atau kelompok tertentu. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta pembenahan regulasi dan pengawasan dalam distribusi pangan adalah langkah konkret untuk menjaga integritas sektor pangan nasional. Untuk itu, pentingnya memahami Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai sumber nilai dan dasar hukum yang mengatur perilaku kolektif masyarakat di Indonesia juga ditekankan. Jadi, dalam menghadapi tantangan seperti monopoli harga, krisis pangan global, atau penyimpangan distribusi, Pancasila harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan. Pemerintah memastikan keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan pangan nasional yang sejati. Baik, cukup sekian kesimpulan yang dapat kami berikan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Pak Kris. Kami dari kelompok 3 PBL Pancasila ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kris karena telah bersedia menjadi narasumber kami, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Yusuf karena telah menjadi dosen pengampu mata kuliah Pancasila selama 1 semester ini. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.